Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Alhamdulillah ya. Kita juga haturkan salam takdim untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Mudah-mudahan beliau selalu jaya, selalu sehat, dan selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan, menebarkan suatu kebaikan. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah dengan dukungan para sahabat semuanya, channel Padepokan Lokajaya ini semakin berkembang ya. Dan alhamdulillah juga nih, sesuai dengan janji saya sowan ke seseorang yang sangat spesial yang ada di Bekasi ini ya. Ya alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Rahayu. Terima kasih. Ya itu. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan ini ya, saya langsung ke Bekasi. Dari semalam ya saya sampai jam berapa ini ya? Sampai pagi ya. Sampai jam 9 apa jam 6 ya 7. Ya, kita melek sampai pagi nih. Ya. Ngobrol-ngobrol. Memang untuk janji live-nya mohon maaf ya, karena baru datang langsung live juga itu udah sampai sini udah jam 1 ya. Lebih setengah 2 mungkin. Setengah 2. Ya Pak, Kang ini ya. Terkait kedatangan saya di sini ya, pertama silaturahim, mudah-mudahan bisa menjadi seduluran ya. Terima kasih. Yang kedua, tentunya saya ingin menanyakan hal-hal banyak mengenai spiritual, mengenai siapa sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Itu pertanyaan yang pertama menurut saya nih ya. Untuk yang pertama nih, apakah Akang ini yakin bahwasanya Satrio Piningit ini ada? Silakan untuk dijawab nih. Ya, pertama yakin dulu. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama mungkin saya harus sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu apa yang menjadi pengetahuan. Kebetulan Allah berikan pemahaman ya, pengetahuan. Tapi kembali lagi, kebenaran hanya milik Allah, ya kan? Kalau ada yang salah itu dari saya sebagai manusia biasa, karena memang apapun ya, namanya manusia itu tempatnya salah. Nah, menyikapi pertanyaan tentang apakah Sang Kinasih atau Satrio Piningit itu ada gitu ya? Iya. Ya sebetulnya kita sebagai, kebetulan saya Muslim ya, jadi seorang Muslim itu harus mengimaninya. Karena apa? Apabila kita tidak mengimani atau tidak meyakini akan kehadiran, kalau di Jawa mengatakan Sang Pinili, Sang Kinasih, terus Satrio Piningit atau Satrio Pinandito, Satrio Sinisihan Wahyu, dan lain sebagainya ya, 1000 julukan lainnya. Kalau kita tidak meyakini atau mengimani, justru ini akan dipertanyakan keimanan kita, di mana ini merupakan bagian dari hakikat penjelasan atau cabang dari rukun iman ke berapa? 6 apa 5? Saya suka lupa nih. Yang iman kepada hari akhir. Karena begini. Iya. Bahwasanya kelima, baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda bahwa akan hadir keturunanku dari garis Siti Fatimah, ya kan? Namanya seperti namaku, itu ismu, ya kan? Namanya seperti namaku, kata baginda. Tapi berdasarkan sebagian besar ulama kasyaf dan ma'rifat itu menyatakan bukan namanya seperti namaku, tetapi derajat keilmuannya itu setingkat di bawahku. Itu maksudnya itu, kenapa setingkat di bawahku ya, di bawah Rasulullah? Karena keilmuan beliau itu semuanya itu adalah warisan 100% warisan dari Nabi, dari baginda ya. Satrio Piningit itu Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit itu atau gelar terakhirnya adalah Imam Al-Mahdi. Itu 100% keilmuannya itu adalah warisan dari Rasulullah. Kenapa? Kalau ulama
itu kan warasatul anbiya. Mereka misalkan hanya mewarisi ilmu A, ilmu B, ilmu C gitu kan. Tapi ini penjurunya nih, beliau ini penjurunya, di mana pewaris seluruh keilmuan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi semua isi dadanya Rasulullah itu diwariskan kepada sosok ini. Nah, maknanya begini, kalau ditanya apakah ada SP atau Imam Mahdi mungkin ya? Iya, iya, iya. Ya jawaban kita sebagai seorang muslim yang benar-benar istiqomah, yang punya iman, ya harus mengatakan, harus yakin ada. Karena jika tidak, sama saja kita tidak menegakkan rukun iman. Dipertanyakan keimanan kita, mohon maaf. Karena kita harus mengimani yang 6 itu kan. Nah, yang terakhir itu adalah salah satunya adalah yang berkaitan dengan akhir zaman adalah iman kepada hari akhir, di mana hari akhir itu akan hadir seorang khalifatullah, seorang pemimpin akhir zaman yang mana sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW akan muncul di akhir zaman. Nah, sekarang kalau perkataan beliau baginda Nabi saja kita tidak yakin, bagaimana kita mau beriman? Iya, betul. Nah, akan dipertanyakan. Iya, iya. Seperti itu. Jadi jelas pertanyaannya adalah kalau ditanya apakah itu ada? Saya jawab dengan tegas, ada. Itu ya, itu yang bilang Syatrul Pinit nggak ada, Syatrul Pinit itu banyak yang bilang itu adalah nggak ada. Ini udah dijawab dengan keyakinan dan berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan rukun iman juga. Nah, jadi semuanya itu tidak berdasarkan apa-apa, semuanya itu harus berdasarkan hadis dan Al-Quran gitu. Betul. Jadi tadi antara keyakinan bahwasannya Syatrul Pinit itu ada. Nah, pertanyaan kedua ini, nanti banyak nih pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, kenapa itu Syatrul Pinit itu sangat susah untuk ditembus nih? Tidak semua orang itu bisa dan mampu, walaupun tingkat makrifat, walaupun tingkat apa namanya kayak dukun, mediator, itu kenapa banyak yang nggak menembus itu? Kenapa itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya logikanya begini, jika Allah sudah turun tangan, artinya sudah menjamin, sudah ikut terlibat dalam satu skenario besar Allah. Ini kan skenario Allah. Wa makarullah innallaha khairul makirin. Meskipun itu Dajjal sendiri nggak bakalan bisa nembus beliau, nggak bakalan. Kenapa? Ya kenapa sampai disebut sang Satrio Piningit? Satrio itu kan seorang laki-laki, Piningit itu yang dipingit, yang disembunyikannya itu banyak, tebal sekali kan. Bahkan di kayak ada Syatrul Pinit palsu gitu. Kalau palsu sih itu untuk menutupi juga ya. Salah satu itu kenapa Allah biarkan banyak orang-orang yang mengaku SP ini SP itu, biarin. Kata Allah itu dibiarkan. Kenapa? Itu untuk nyaru. Semakin banyak mengaku bagus. Tapi kuncinya bagi kita yang ingin mencari atau ingin bertemu dengan beliau, ya itu tadi, bahwa yang asli itu selalu lebih sedikit daripada yang palsu. Nah, khususnya untuk ini Syatrul Pinit itu cuma satu, yang palsu banyak sekali, ribuan bahkan. Ribuan, nggak kehitung. Di seluruh penjuru dunia tuh banyak, bahkan ada yang sudah saya sedikit menyinggung Muhammad Qasim ya. Menurut saya Muhammad Qasim itu kan beberapa orang nih di Indonesia juga banyak tuh. Itu menyatakan bahwa beliau ini Imam Mahdi gitu. Saya berani sampaikan tuh untuk saat ini ya, insya Allah beliau bukan Imam Mahdi. Kenapa? Yang bisa menyatakan beliau Imam Mahdi ya, itu adalah 313 waliullah. Nah, jadi wali Allah ini adalah para wali yang memang Allah tunjuk untuk membaiat beliau. Nah, nanti setelah beliau dibaiat oleh 313 wali ini, maka kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Mahdi akan berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi gitu. Jadi Muhammad Qasim mimpi ketemu Allah betul. Saya berani menyatakan beliau itu adalah salah satu panglima dari Imam Mahdi ya, apabila semua ceritanya benar. Semua yang dia mimpi, semua yang dia ketemu dengan Nabi Muhammad segala macam itu bukan karangan. Tapi kalau benar beliau mengalami itu, saya percaya dan yakin bahwa beliau bukan Imam Mahdi, tetapi salah satu
panglima untuk mungkin. menyampaikan mungkin ya, Ya. bahwasanya ini bahwasanya ini udah mendekati akhir Betul. zaman gitu, Karena seperti itu ya. Muhammad Qasimnya sendiri belum pernah menyatakan diri dan belum pernah ada sesuatu atau perkumpulan wali ya yang oleh, kalau memang sudah ada wali yang membaiat beliau pasti ramai. Dunia ini jagat dunia ramai, dan bukan cuma kita apalagi kita akan lihat kiai siapa yang jadi rujukan kita saat ini, ulama siapa, wali siapa. Oh ternyata kita sebut misalkan Habib Lutfi misalkan. Habib Lutfi yakin dan menyatakan bahwa Muhammad Qasim itu Mahdi, kita ikut. Nah sekarang cuman YouTuber yang menyampaikan itu, nyari konten aja. mohon maaf ada nama kontennya. Pada pokoknya apa saya belum ya. Enggak. Ada, saya lihat sembarangan ini. Saya melihat di YouTube, channel YouTube lain itu lebih mereka tuh hanya mencari apa? Mencari konten kan. Jadi justru YouTuber ini nih dia yang menyatakan bahwa ini Imam Mahdi lah. Gak semudah itu. Perkara gaib itu urusan Allah. Iya. Allah menentukan caranya, itu caranya Allah. Iya. Allah, Gusti Allah tuh nggak rewel, yang rewel tuh manusianya. Jadi kalau kalau kita kembali lagi ke pertanyaan apa tadi? Pertanyaan kenapa ini susah ditembus? Susah tuh, secara mata batin itu susah. Nah, kenapa? Ya salah satunya itu tadi contohnya. Allah sebegitu rapinya menyembunyikan beliau dari sejak lahir, ya, sampai dewasa, sampai nanti muncul itu bagaimana coba? Nggak ada yang bisa nembus siapapun. Nggak ada. Orang indigo atau orang makrifat, kalau memang Allah belum kasih haknya untuk ketemu, nggak bakalan. Kalau Allah belum berikan haknya untuk melihatnya, nggak bakalan. Dan itu pun orang indigo atau orang kasyaf yang hatinya bersih, yang udah nggak ada noda penyakit hati lah ya, hati iri, dengki, ya kan, segala macam itu yang nggak ada. Kalau masih ada itu, meskipun dia seorang ulama, meskipun mohon maaf dia itu seorang yang terkemuka, ulama yang terkemuka, nggak bakalan bisa ketemu. Dan itu bisa gitu ya. Bisa. Nah terus ya. Artinya sebegitu kuatnya kekuatan. Nah kekuatan kan semuanya punya Allah. Dajjal sendiri kekuatannya dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Makanya Allah menutupinya. Ya buat Allah kan cuman kun fayakun. Iya. Intinya Allah nggak rewel, yang rewel itu manusia. Iya. Manusia rewel. Jadi begitulah kira-kira. Semua jadi karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mungkin pasti belum waktunya gitu ya. Belum waktunya. Nah makanya disitulah di akhir zaman kemarin saya sampaikan, banyak terlahir manusia itu dalam keadaan indigo. Kenapa? Karena nanti mereka yang akan menjadi saksi, salah satu saksi ya. Jadi saksi itu menurut saya ya, saksi itu ada, ya ini menurut saya karena secara logika kita kalau mau percaya sama orang kita harus melihat siapa nih yang memberikan referensi kan gitu. Iya. Indigo ini lihat si A ini melihat, oh ini Imam Mahdi. Terus Ustadz ini yang sama terkenal gitu. Ngomong sama. Terus lagi yang lebih besar lagi yang ibaratnya itu menjadi panutan banyak umat ya, menyatakan juga, dan lebih dari satu, lebih dari dua, terus banyak. Ya kita mau percaya sama siapa lagi? Itulah cara Allah memberikan petunjuk kepada kita semua yang mencari hidayah Al-Mahdi untuk melalui lantaran indigo. Betul. Jadi apa? Syaratnya mendapatkan hidayah Al-Mahdi itu apa sih? Yang penting kita jangan punya iri dan dengki. Apalagi ada yang komentar saya SP ini begini. Ah itu jangan, bukan SP yang maksud sang Satrio Piningit, tetapi apa? Sang penipu. SP juga tuh. Satrio Wirang bisa juga ya. Bukan Satrio penipu SP gitu. Masalah ya. Silakan ya. Sambil ngerokok ya. Iya. Santai lah ya. Santai. Ya itu ya. Jadi bahwasanya kenapa Satrio Piningit ini susah untuk ditembus? Karena itu semua campur tangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang benar-benar masih dipingit, masih ditutupi. Betul. Kayak itu ya. Untuk pertanyaan yang kedua nih ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih ya. Tadi kan udah nih kenapa nah, untuk ketiga nih. Itu kan termasuk ya kalau Satrio Piningit sebagai utusan. Namanya utusan itu kan pasti yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu kok banyak sekali yang namanya ujian dan cobaan? Mungkin dari segi ini yang saya pelajari juga ya. Yang dari segi kehidupan ya, baik sistem perekonomiannya atau
keluarganya ya. Ya. Itu kok digempur habis-habisan Ya. seakan-akan itu tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu apa nih? Ya. Kalau kita tujuan itu kita kan hanya mendebak lah tujuan Allah, masa kita tahu kan? Ya. Kenapa itu? Menurut saya begini, Allah memang mentakdirkan sang penilih ini adalah sosok yang dia itu menguasai segala sesuatu. Di akhir nanti pada saat beliau muncul untuk bertugas, artinya udah menguasai semuanya. Secara kegaiban Allah sudah mempersiapkan dan udah mentakdirkan beliau pasti akan seperti ini, akan begini, akan begini. Tetapi supaya manusia berpikir, maka Allah berikanlah melalui ujian-ujian itu, ujian ini supaya apa? Mereka ini Satrio Piningit ini bisa seperti ini karena dia udah melewati beberapa ujian. Oh, saya udah pernah, misalkan contoh, saya udah pernah ngalamin ini, berarti besok-besok kalau saya ngalamin hal kayak gini, udah tahu caranya. Seperti itu. Nah, jadi supaya Allah itu memberikan di sini pelajaran atau ibrah buat kita semua bahwa berarti bukan simsalabim, berarti semua itu proses dari kecil sampai beliau itu muncul. Pengemblengan itu yang dimaksud apa? Kawah condro di muka kalau orang Jawa bilang. Iya. Yang kedua, menurut para sesepuh mungkin kalau saya bilang ya, atau beberapa penjelasan mungkin yang Mas Surya tahu bahwa beliau itu dititisi oleh sekian ribu ruh para leluhur. Masya Allah. Nah, kan sekian ribu, makanya ada istilah satu raga 1000 jiwa. Nah, maknanya adalah ini saya ngomong logika. Kang Surya satu raga 1 jiwa. Berarti Kang Surya itu menghadapi kehidupan satu sendiri dan ujiannya 1 gitu kan. Sekarang kalau ada 1000 berarti ujiannya 1000. Ujian dari masing-masing leluhur yang ada itu semuanya dialami oleh sosok ini. Logikanya kan gitu. Iya. Karena ada 1000. Kira-kira kita punya ujian kita sendiri aja nih, ujiannya mungkin ya Allah berat banget gitu kan. Kalau mau ngomong ya Allah ujiannya berat banget, apalagi 1000. Jadi bisa dibayangkan setiap hari itu ada aja apa yang dialami oleh misalkan leluhurnya si A, misalkan dulu pernah ngalamin begini. Akhirnya apa? Mohon maaf nih, saya harus sampaikan. Apa kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan oleh leluhur itu akan dibayar tunai oleh si sang SB. Itu. Makanya kenapa para leluhur, para raja-raja Nusantara itu sekarang sudah mengikut sama beliau itu karena apa? Menyatu gitu ya. Beliau itu, mereka ini para leluhur itu ingin selamat karena apa? Ibarat kata dosanya ini oleh Allah belum diampuni semua, dan yang akan mengampuninya Allah akan mengampuninya melalui kehadiran sosok ini karena beliau yang akan membayar tunai. Nah, membayar tunai dengan apa? Ya tadi ujian sehari-harinya itu. Makanya luar biasa ujiannya. Kalau kita logikakan dengan kita aja yang satu ruh aja ujiannya kayak apa? Iya. 1000. Masya Allah, kurang lebih gitu. Betul, seperti itu. Pengemblengan itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, pastinya begitu. Oke, nih. Itu yang ketiga nih pertanyaannya. Nah, yang pertanyaan keempat nih ya. Untuk pertanyaan keempat, ya tetap semuanya itu terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit ya. Itu boleh dipindah nggak? Ya itu bahwasanya kayak itu kan Joyoboyo itu sudah memberikan suatu ciri-cirinya, memberikan Lebak Cawane itu apa artinya. Nah, untuk pertanyaan saya, apakah Sang Kinasih Satrio Piningit itu nantinya ya setelah memang sudah huru-hara besar nih ya itu kan munculnya memang dari Prabu Joyoboyo mengatakan keluarnya Satrio Piningit ini nanti setelah Goro-Goro. Ya kan, itu nanti akan memiliki pasukan nggak sih? Ya. Kalau kita mau menjadi pasukan Satrio Piningit, atau ini kan orang yang Satrio Piningit juga, insya Allah yang dicintai oleh Allah ya. Bagaimana Nabi Muhammad itu kan dicintai oleh Allah. Itu kira-kira mempunyai pasukan nggak? Oke, saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernah saya kemarin ceritakan bahwa siapa beliau itu?
bahwasanya beliau itu ya penguasa alam kegaiban. Hmm, Secara kegaiban pasukannya itu udah jutaan ya, masya Allah. kan raja kegaiban yang Ya, sedang sosoknya raja ya. raja kegaiban. Sang Hyang Nur Cahya Nurana siapa? Hmm, Menurut saya ya, siapa dia? Memangnya Allah di akhir zaman menurunkan dua sosok. Nanti ada matahari kembar dong. Nah, kan gitu. ya, Jadi ya, ya ya. satu sosok itu. Satu sosok ya. Nah, beliau itu ya raja kegaiban yang tentunya seluruh alam kegaiban itu tunduk dan patuh sama beliau. Dan beliau itu saat ini sedang dalam wujud sosok manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Gitu. Sampai kemudian nanti muncul. Nah, kalau ditanya udah punya pasukan, ya tentunya namanya raja. Punya pasukan. Satu. Yang kedua, pasukannya itu bukan cuma di sekitar misalkan tempat tinggal beliau di mana. Bukan cuma itu saja, tetapi di sepanjang jalan atau daerah-daerah yang nantinya akan beliau lewati itu sudah siap. Ibarat kata, kalau saya gambarkan ini, tiap malam itu ya mungkin ya rohnya beliau itu berkeliling, kadang ke negara apa, di situ beliau mempersiapkan pasukan kegaiban yang ada di sana, terus nanti mampir kemana, dipersiapkan, dipanggil lagi terus. Jadi setiap beliau datang itu langsung diburu. Jadi setiap negara ada pasukannya. ada pasukannya. Ya, subhanallah. Jadi kenapa kemudian di hadis menyampaikan bahwa untuk memerdekakan Palestina nanti ya gak pakai senjata, beliau hadir itu cuma takbir. Mohon maaf bagi yang non muslim, mohon maaf. Beliau takbir itu langsung tunduk. Nah, kenapa Palestina seperti itu? Memang seharusnya sudah terjadi seperti itu. Kalau tidak ada kejadian Palestina seperti yang sekarang, ya nggak muncul-muncul. Masya Allah. Goro-goro ya. Nah, makanya apa? Mereka korban-korban di Palestina ini pada saat dibom, demi Allah saya katakan nih, pada saat mereka kena bom itu sesaat sebelum meledak itu Allah udah cabut nyawanya. Jadi nggak berasa apa-apa. Ya. Itulah kematian syahid. Subhanallah. Yang saya tahu tuh seperti itu. Ya. Sebagai ini kalau ngomongnya itu ada ya sejarah-sejarah seperti itu sebenarnya ada. Ya. Oke. Itu jadi pasukannya banyak. Pasukan Satrio Piningit itu bukan hanya di alam goib saja, dan bukan di alam nyata saja. Mudah-mudahan saya termasuk ini ya. Amin. Kita sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama. Saya juga pengennya seperti itu. Pengen ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai apa? Thaifah Mansurah. Karena ada 3 syarat menjadi Thaifah Mansurah. 1 ahli sholat saya lupa ya. Yang kedua itu ahli amal. Yang ketiga ahli zikir. Ahli Quran, ya kan? Ahli artinya itu menguasai Al-Quran. Yang terakhir adalah ahli zikir. Nah itu, mudah-mudahan kita ini nggak bisa di sini, kita bisa di sini. Ahli zikir. Ya itu ya pertanyaannya, karena ini mau azan sepertinya ya. Ya. Itulah, mohon untuk dimaafkan. Nanti kita sambung part kedua karena ini azan. Maka dari itu terima kasih banget. Mudah-mudahan ini semua menjadi edukasi untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi pasukan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Nanti juga nih saya mau bertanya nanti ya untuk part kedua, apakah ada pasukan Dajjal atau apa ya. Yaitu karena ini azan. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Mudah-mudahan kita selalu tingkatkan ibadah kualitas kita ya pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.